Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk pemirsa TV-mu di mana saja Anda berada. Pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program Getapak atau Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga TV Muhammadiyah. Dan program ini persembahan dari MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MDMC, MCCC dan juga Siap Siaga. Nah, setiap malam, setiap hari Senin pasti ada tema-tema yang menarik untuk bisa dibagi. Dan tentu saja saya selalu mengingatkan kepada pemirsa TV-mu bahwa wabah pandemi ini ya, COVID ini masih belum berakhir. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak. Dan untuk malam hari ini kita akan bicara tentang perempuan tangguh. Karena di studio juga sudah hadir perempuan-perempuan tangguh. Tema di malam hari ini perempuan UMKM tangguh di tengah pandemi COVID-19. Kita tahu ya, wabah belum berakhir dan di pandemi ini sangat membenturkan atau membuat para pengusaha dari pengusaha besar, mikro kecil dan menengah ini terpuruk gitu ya, terhambat, bahkan banyak yang tidak selamat gitu. Nah, untuk malam hari ini bagaimana perempuan-perempuan tangguh ini bisa memberikan tetap kontribusi kepada lingkungan sekitar, kepada masyarakat dan khususnya secara nasional gitu. Kita tahu ya bahwa sebenarnya untuk pandemi ini tuh banyak juga kalau misalnya tidak ada support dari lembaga atau support dari organisasi, bagaimana perempuan-perempuan ini harus terus bisa menjaga kreativitasnya, mengembangkan gitu. Nah, kita akan ngobrol dengan dua narasumber. Yang pertama adalah Ibu Laras Windiawati. Beliau adalah Wakil Ketua dari Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Laras? Alhamdulillah sehat. Iya, tadi kan di awal nih gini, kalau pandemi ini kan benar-benar banyak yang terdampak, tidak hanya dari sisi kesehatan, pendidikan, bahkan ekonomi gitu. Nah, ini bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah bisa survive? Ibu Laras ini merupakan salah satu kader organisasi Aisyah yang tetap bisa memberikan dukungan kepada para perempuan-perempuan ya, di mana mereka tetap bisa survive, mengembangkan, bahkan mungkin lebih produktif dan kreatif gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lagi, karena di sampingnya ada perempuan tangguh juga, namanya Ibu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rita pelaku UMKM ya? Betul. Iya, Ibu Rita kalau boleh tahu apa ininya, bidang usahanya apa sih? Basicnya saya pedagang, distributor telur, ya. Kemudian di masa pandemi ini merambah ke menolong sesama UMKM untuk mendistribusikan karya-karya mereka, hasil karya mereka. Baik, bukan rahasia lagi bahwa perempuan-perempuan tangguh ini bermunculan juga di masa pandemi gitu ya. Bahkan mereka itu, para perempuan tangguh ini ya tidak hanya berhasil di dunia domestik tapi juga di dunia publik. Nah, saya ke Ibu Laras dulu, beliau yang juga punya banyak kegiatan untuk support gitu ya kepada para perempuan tangguh yang mengembangkan di usaha mikro, kecil dan menengah. Bu Laras, sebenarnya gitu, kenapa gitu ya perempuan yang berada di mempunyai kegiatan atau berusaha di usaha mikro, kecil dan menengah ini memiliki peranan penting untuk perekonomian, baik perekonomian di skala kecil ataupun besar begitu ya, di tingkat keluarga, misalnya masyarakat lokal maupun nasional. Bahkan sekarang kan juga sudah banyak yang menginternasional dari usaha kecil itu. Nah, menurut Ibu Laras gitu sebagai salah seorang kader di persyarikatan, kenapa perempuan itu sangat penting gitu? Iya, terutama perempuan yang melakukan usaha yang melakukan usaha. Pelaku usaha perempuan di Indonesia ini jumlahnya ternyata juga luar biasa. Data dari Kemenkop itu ada 60% pelaku usaha itu perempuan. Nah, perempuan ini mempunyai kontribusi yang luar biasa untuk keluarganya, terutama dia melakukan usaha juga karena biasanya dorongan keluarga. Yang pertama, mereka ingin mengaktualisasi dirinya, cuman ada beberapa alasan, mungkin ada yang suami tidak menghendaki untuk keluar rumah, jadi dia tetap bisa eksis, mengaktualisasikan kemampuan dirinya dengan melakukan kegiatan usaha sambil mengurus keluarganya. Dan tentu saja itu ada
sisi ekonomi yang benefitnya luar biasa untuk keluarga, yang jelas bisa menambah income keluarga. Betul. Dari sisi masyarakat sendiri banyak kita ketahui juga bahwa pelaku UMKM ini banyak memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Beberapa juga bisa menyerap tenaga kerja dari lingkungan di sekitar rumahnya. Nah, dari sisi nasional ini luar biasa, Mbak. Data dari Kemenkop juga menyebutkan bahwa pelaku usaha UMKM ini mempunyai kontribusi terhadap PDB itu sebesar 60%. Dan 9,1%-nya itu dilakukan oleh pelaku usaha perempuan. Luar biasa ya, Mbak ya. Jadi ini perekonomian nasional otomatis sangat tergantung kepada pelaku usaha pada umumnya dan khususnya perempuan yang sudah ada saat ini. Sedikit nih, ini kan sebagai mudah-mudahan nih para pemirsa TVMU juga terstimulan dengan obrolan kita malam hari ini dan bisa menginspirasi gitu ya. Apakah khusus untuk para perempuan yang memang bergerak aktif di UMKM, misalnya saya tidak punya usaha apapun gitu, melihat program Getapak ini untuk ketahanan pangan dan keluarga itu akhirnya pengen juga gitu berdaya. Ada nggak program khusus untuk perempuan-perempuan yang juga ingin ikut menyokong perekonomian gitu? Ada nggak? Ada, Mbak. Kebetulan di masa pandemi ini Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyah mempunyai program unggulan yang disebut Gerakan Lumbung Hidup Aisyah. Jadi ini suatu gerakan memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumahnya. Mungkin yang di perkotaan ya sangat terbatas di sekitar rumah. Kalau mungkin di pedesaan mungkin banyak lahan-lahan kosong ya, Mbak ya. Ini gerakan ini, pemanfaatan lahan ini bisa dilakukan secara individu maupun kelompok untuk menjamin ketersediaan karbohidrat, vitamin, protein, mineral, dan obat-obatan yang dibutuhkan sehari-hari oleh keluarga tanpa harus melakukan kegiatan di luar rumah, tanpa harus mengeluarkan biaya yang banyak. Karena ini dilakukan sendiri secara mandiri di sekitar rumahnya. Ini sudah dilakukan di 15 kelompok yang tersebar di 11 provinsi di seluruh Indonesia. Kelompok Gerakan Lumbung Hidup Aisyah. Nah, ini secara keluarga, secara mandiri bisa memenuhi kebutuhan pangannya, Mbak Ocha. Tentu saja dengan kondisi pandemi ini yang mungkin daya beli menurun, pendapatan masyarakat yang agak menurun, ini sangat bermanfaat sekali. Ibu-ibu sudah bisa merasakan bagaimana nikmatnya memetik terong sendiri dari pot rumahnya, memetik cabai, apalagi cabai mahal sekarang. Ini sangat bermanfaat ternyata dengan adanya Gerakan Lumbung Hidup. Ketika di rumah saja ada yang bisa dilakukan begitu ya. Bahkan di Sosrawijayan ini, ranting Sosrawijayan ada gerakan juga memelihara lele pakai ember. Para perempuan juga ya. Dan itu juga sudah berhasil. Wah, menarik sekali nih obrolannya, tapi saya mau pindah ke Ibu Rita ya. Bu Rita tadi kan sebelum pandemi Bu Rita memang sudah jadi pengusaha ya, berdagang, berbisnis gitu. Saya pengen sharing dong sama pemirsa TVMU gitu, dari sebelum pandemi dan sekarang masih pandemi, dan itu kan artinya tetap harus survive terus beradaptasi. Bu, ada nggak terasa sebelum pandemi dan pandemi dalam usaha Ibu? Silahkan. Iya, kalau saya sendiri basicnya karena telur itu alhamdulillah tidak begitu signifikan. Daya beli masih bisa ya, karena telur itu kebutuhan pokok yang praktis sekali. Ketika serba mahal, apa-apa serba sulit, kemudian kita juga terbatas geraknya. Ini telur menjadi komoditi yang harus di setiap keluarga gitu. Jadi keperluan telur itu tidak tidak terpengaruh dengan, justru mungkin pengaruhnya positif karena ada pandemi ini. Justru dengan itu saya bisa lebih banyak bergerak. Jadi ketika bisnis basicnya itu sudah settle, maka kita bisa banyak bergerak untuk menolong UMKM yang lain. Itu yang kita lakukan. Oke, setelah pandemi gitu, telurnya kan masih jalan. Apakah ada usaha-usaha lain yang Ibu lakukan dan dibagi kepada teman-teman lingkungan sekitar gitu? Pasti. Mungkin bisa diceritakan. Iya, betul. Jadi ketika pandemi ini otomatis
segala sesuatu berubah, ya. Pola hidup kita berubah dari sering belanja di rumah saja. Nah, hal ini sebenarnya kalau kita terima dengan baik, dengan positif, pikiran positif, banyak sekali yang bisa kita ambil dari sini. Karena dengan tetap di rumah, otomatis kita bisa berkreasi seperti yang Bunda Laras tadi sampaikan. Banyak yang bisa dilakukan di rumah dan itu bisa menjadi komoditas yang kita jual. Nah, ini juga yang saya pribadi lakukan untuk menolong tetangga kanan kiri. Apa yang bisa mereka lakukan yang menjahit, ayo kita di masa pandemi ini yang paling dibutuhkan apa, itu yang bikin. Bisa dilakukan, bikin masker gitu. Iya, betul sekali. Bikin APD. Soalnya maskernya cantik ya, Willers ya. Iya, tetangga yang bikin ini ya. Gitu. Ibu bantu untuk mensupport gitu ya. Betul, kita mensupport untuk memasarkan. Jadi kebetulan Ibu Laras memberikan saya tanggung jawab di Sekolah Wirausaha Aisyah. Nah, di Wirausaha Aisyah ini banyak sekali UMKM yang kita bina. Dari sana kita mensupport mereka bagaimana cara ketika pandemi ini berkreasi untuk lebih bisa menjual, lebih bisa memproduksi yang dibutuhkan pada saat pandemi. Gitu. Boleh cerita dong Bu untuk telur ya, karena basicnya di telur. Kan kemarin waktu pandemi ada lebaran gitu ya, bulan puasa. Itu kan biasanya telur luar biasa paling laris kan, bikin kue, roti. Iya, nah ini kan lebarannya di rumah aja gitu ya. Tapi walaupun tetap ada ya untuk hampers kue-kue ada, tapi tidak sebanyak sebelumnya. Betul. Ibu merasakan itu enggak, penurunan penjualan telur pada? Nah, itulah. Jadi ketika komoditas yang lain itu menurun penjualannya, telur malah naik. Oh iya. Karena meskipun seperti yang dikatakan Mbak Ocha, mungkin orang tidak banyak membuat kue kering karena mungkin penjualannya juga menurun. Akan tetapi justru dengan di rumah saja itu mereka harus punya banyak stok telur. Iya, yang penting di rumah itu ada beras, ada telur. Ya, betul. Udah aman, enak banget itu sarapan pakai telur. Jadi ternyata tidak mengalami ada penyusutan. Wah, luar biasa, jadi kepengen jualan telur kalau gitu. Spesifik minyak burita. Oh gitu. Betul. Dan justru dengan kondisi seperti itu, untuk seperti tadi Mbak Ocha sampaikan bahwa saya sebenarnya pengen berdagang tapi apa ya, saya nggak punya produksi gitu. Saya nggak memproduksi apa-apa. Kenapa nggak jual telur kan begitu? Iya, bisa ya Ibu ngambil telurnya dari Ibu, saya jual lagi gitu. Ya, ketika kemarin itu kondisinya seperti itu, memang saya mensupport untuk ayo monggo siapa yang memasarkan, silakan. Tidak ada permasalahan di misalnya kan banyak akhirnya daging nggak kebeli telur, akhirnya tuh kan banyak sekali yang membutuhkan telur, terus akhirnya jadi mahal atau berkurang. Tapi Ibu nanti ceritanya ya, soalnya saya udah dikasih tanda untuk jeda dulu. Seru banget untuk obrolan di program Getapak malam hari ini. Dan kami juga membuka kepada Anda pemirsa TVMu yang mau berinteraksi dengan para narasumber, silahkan bisa langsung telepon lewat 085225079119 atau lewat WhatsApp. Nanti kita akan beri ruang kepada Anda pemirsa dan narasumber akan meresponnya. Tetap bersama kami dalam program Getapak. Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air. Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan.
Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikkan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Getapak sampai nanti jam 8 ya. Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga di persembahan dari MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MDMC, MCCC, dan juga Siap Siaga. Tadi sudah ngobrol dengan dua narasumber dan saya ingatkan kembali kepada pemirsa TVMU untuk bisa berinteraksi dengan kami lewat 0852 2507 9119. Silahkan bisa langsung telepon ataupun lewat WhatsApp ya. Semakin hari karakter perempuan tangguh ini atau semakin terlihat nih Bu Laras ya. Banyak ditemui tidak hanya di sektor domestik tapi juga di sektor publik. Ini juga ada satu peran ya, memberikan dukungan dan kontribusi dari organisasi ataupun pemerintah gitu. Nah mungkin Ibu Laras bisa menyampaikan strategi dari Aisyah sendiri, Majelis Ekonomi, untuk membantu para perempuan-perempuan yang bergerak di usaha mikro, kecil dan menengah. Silakan. Iya. Makasih Mbak Ocha. Di Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyah ini sudah dari tahun 1930 itu kan punya Bu Eka. Bu Eka ini Bina Usaha Ekonomi Keluarga Aisyah. Jadi ketika itu Aisyah sudah memikirkan bagaimana organisasi bisa membantu tugas-tugas ekonomi dari keluarga ini. Untuk tahun 30-an itu ya, udah berkemajuan banget berarti. Iya, setelah dibentuknya Majelis Ekonomi itu setelah Muktamar ke-39 di Padang, Mbak. Sudah sekian puluh tahun yang lalu kontribusi Aisyah di bidang ekonomi, dan alhamdulillah hingga saat ini sudah ada 3.425 kelompok Bu Eka yang tersebar di 23 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, tentu saja kita tidak tinggal diam, karena dari kelompok Bu Eka ini kita melakukan kegiatan pemberdayaan dan penguatan ekonomi melalui pendekatan kelompok dan juga pendampingan. Karena basisnya itu ada di ranting dan di daerah, jadi kelompok-kelompok usaha yang ada di masyarakat ini terus kita kuatkan, kita dampingi, apalagi dalam situasi pandemi saat ini, bagaimana mereka tetap bisa mandiri, tetap eksis dan bertahan dalam situasi yang seperti ini. Langkah-langkah yang dilakukan Majelis Ekonomi membuka akses pasar seluas-luasnya kepada pelaku-pelaku UMKM perempuan ini. Kita buka pasar online, Mbak Ocha. Pasar online baik di kalau yang sederhananya ya pakai WA Group itu. Betul. Itu bisa dari ranting, cabang ataupun dari kelompok-kelompok masyarakat, itu menjadi ajang transaksi di mana ketemunya penjual dan pembeli hanya melalui WA Group atau berbasis online, karena ya seperti kita ketahui kita terbatas untuk akses keluar rumahnya juga, kita juga membatasi. Nah, dari pasar online ini termasuk juga yang dilakukan oleh SWA ini sudah sangat dirasakan manfaatnya, terutama di masa pandemi ini. Jadi orang tanpa keluar rumah sudah bisa pesan belanja macam-macam ya, berita ya, dari A sampai Z ada. Itu dari pasar online itu. Di samping itu juga Aisyah memberikan edukasi kepada pelaku UMKM ini. Artinya dalam situasi pandemi, kegiatan belajar ataupun meningkatkan kapasitas diri tidak boleh berhenti. Keren banget ya. Iya.
kita menjalin sinergi dan kemitraan dengan berbagai lembaga organisasi, termasuk juga kemarin baru saja kita melakukan webinar dengan 200 pelaku UMKM untuk melakukan kegiatan literasi keuangan usaha. Jadi bagaimana ibu-ibu mengelola usaha keuangan usahanya secara lebih baik dan profesional. Dan juga kita bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) itu melakukan diseminasi keamanan pangan, terutama pelaku usaha kuliner, makanan, olahan ini supaya betul-betul memperhatikan sisi-sisi keamanan pangan dalam memproduksi produk-produk yang diproduksinya ini. Di samping itu juga kita melakukan kegiatan pembelajaran dan penguatan kapasitas bagi pelaku UMKM ini. Dalam waktu dekat insya Allah akan ada SWA online, Bu Rita. Nah, jadi walaupun pandemi SWA tetap ada ya? Tetap ada, kan selama Sekolah ini Wirausaha Aisyah, betul. Sekolah Wirausaha Aisyah ini yang alumninya sekarang itu sudah 1.600-an lebih. Wow, banyak ya, banget ya? Seluruh Indonesia. Di 28 daerah yang sudah menjalankan SWA ini. Ini selama ini kan pakai metode tatap muka, Mbak. Iya, betul. Iya, nah ini karena lewat online juga ya. Iya, SWA online tetap materinya atau kurikulumnya tidak mengurangi, bahkan mungkin ditambah tentang materi berjualan online atau pemasaran online ya, Bu Rita ya, yang itu sangat dibutuhkan saat ini. Oke, itu baik, Mbak Ocha. Saya mau ke Bu Rita lagi nih, Bu Rita. Kalau Bu Rita kan jualan telur katanya tidak terdampak gitu ya, karena semua orang tetap butuh telur. Tapi apakah tetap punya kiat-kiat sehingga itu tetap bertahan, bahkan mungkin lebih berkembang, terus karena ingin berbagi juga, kan waktu pandemi itu semua stay at home ya. Apakah ada strategi lain, misalnya penjualan tadi kan ada pasar online, jualannya juga boleh kalau misalnya ada pengiriman tapi dengan minimal pembelian berapa kilo misalnya, atau ada pembatasan begitu, mungkin kan ini juga merupakan kiat-kiat gitu ya. Betul. Nah, Ibu bisa cerita dong, Bu Rita, sehingga pemirsa TVmu juga bisa mungkin mengambil atau punya inspirasi gitu, silakan. Iya, betul. Betul sekali Mbak Ocha. Jadi meskipun telur itu mudahnya tidak terdampak ya, tidak terdampak secara signifikan, akan tetapi kita tetap berinovasi agar lebih dikenal, agar lebih aman kita istilahnya ya, aman dalam arti penjualannya, kemudian dampak dari pandemi ini sejak sebelum terjadi itu kita sudah harus berinovasi. Jadi saya sendiri yang di fase ini setelah ada pandemi, kemudian kita berinovasi mengganti atau menambah item-item, karena yang fase ini bukan telur kiloan, bukan. Jadi ini telur organik yang ada spesifikasinya macam-macam. Dengan adanya pandemi ini kita kemudian berinovasi menambah item, kemudian menambah item varian, menambah variasi packaging dan lain sebagainya, itu yang agar kemudian juga kita menambah pasar dengan menarik reseller tadi yang terdampak pandemi ini, para pekerja-pekerja yang kemudian off itu kita beri kesempatan untuk silahkan untuk mengembangkan pemasaran fasa, sehingga fasa sampai sekarang sudah merambah sampai ke seluruh Jawa Tengah. Alhamdulillah. Saya ke Bu Laras lagi, karena tadi mention tentang peningkatan kapasitas gitu ya. Kalau Ibu dari telur juga ternyata bantu juga untuk bagaimana lingkungan sekitar juga bisa berdaya gitu. Yang tadinya misalnya ada yang diberhentikan atau terpaksa dirumahkan, mereka tetap punya usaha gitu. Tadi kan ada mention juga packaging. Artinya apakah juga dari organisasi dari Aisyah sendiri, selain ada pendampingan, tadi kan ada literasinya gitu, keuangan, bagaimana
bagaimana jangan-jangan kita udah tahu-tahu besar pasak daripada tiang misalnya, atau jualan kok rugi terus gitu. Artinya juga ada di situ bagaimana literasi keuangan, terus packaging, bagaimana memasarkan gitu. Ini kan tetap ada support dari gerakan-gerakan yang sudah Aisyah lakukan. Ibu bisa cerita sehingga para pelaku usaha mikro kecil menengah itu tetap kreatif, berinovasi. Tadi juga kalau jualan online kan juga ini sangat persaingannya luar biasa gitu ya, beda 50 rupiah ganti penjual gitu kan, biasa ibu-ibu gitu ya. Ya Bu Laras silahkan bisa berbagi. Iya betul Mbak Uca. Jadi kalau saya bisa rangkum dari yang sudah disampaikan Bu Rita tadi, bahwa dalam situasi pandemi ini UMKM harus mempunyai 3 sikap. Yang pertama adaptif, betul. Iya, jadi bagaimana beradaptasi dengan situasi yang tiba-tiba seperti ini, yang selama ini kalau jualan harus lewat tatap muka, harus bertemu, harus di bazar, harus di pameran atau sebagainya. Bazarnya diganti. Iya, sekarang bazar online juga ada, banyak bazar online. Iya. Dan saya bantu Bu Laras. Iya. Jadi pasar virtual ya Bu ya. Betul. Nanti kita yang mau belanja tinggal klik aja, orang yang mau jualan juga tinggal ada rule-nya juga gitu. Dan Aisyah sangat-sangat akomodatif dengan hal itu, karena Bu Laras ini juga punya program yang seperti disampaikan tadi. Kemudian saya yang diamanati di Sekolah Wirausaha Aisyah itu langsung membuat program-program yang berkaitan dengan itu, sehingga meskipun pandemi ini Sekolah Wirausaha Aisyah itu tidak bisa tatap muka, tetap berjalan, tetap menyelenggarakan workshop yang kaitannya dengan antisipasi pandemi ini. Jadi ada workshop tentang penjualan online, kemudian workshop tentang teknik foto, tentang teknik foto, karena artinya itu ada inovasi juga ya Bu ya. Betul. Dengan penjualan online itu sebenarnya kita menjual gambar. Iya, menjual gambar. Betul. Gambarnya lebih menarik, itu yang lebih banyak pasarnya. Sehingga kita di Aisyah, di Sekolah Wirausaha Aisyah ini membuat workshop tentang bagaimana cara membuat foto produk yang baik. Kemudian teknik editing, kemudian teknik beriklan, pemasaran juga. Apa saja yang bisa apa saja pasar-pasar yang ada di dunia online, seperti misalnya FB sampai dengan FBS, kemudian Instagram sampai dengan Instagram Ads, kemudian ke platform digital juga. Platform digital, kemudian yang akrab dengan emak-emak ini. Artinya ibu-ibu juga harus melek ini media sosial. Menurut survei 48% perempuan itu mengakses internet sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Iya. Yang dilihat itu ya belanjaan gitu ya Bu ya. Ya itu ada beberapa ini browsing tentang edukasi, berita atau belanja. Nah, itu yang perlu diteliti lagi berapa persen yang belanja. Nah, kalau Aisyah sendiri ada nggak program yang orang-orang asalnya konsumtif menjadi produktif? Ada nggak Bu? Itu tadi lewat Sekolah Wirausaha Aisyah ya. Betul. Ibu Rita ini kepala sekolahnya? Pengurus SWA Kota Yogyakarta. Baik. Kebetulan saya yang diamanati sebagai Ketua SWA Kota Yogyakarta. Untuk sosialisasi ada program SWA masih terus berlanjut. Sosialisasinya seperti apa nih? Tapi nanti ya dijawabnya, karena saya udah dikasih tanda lagi untuk jeda. Dan mengingatkan kepada pemirsa TVMU, silakan Anda bisa bertanya kepada 2 narasumber hebat perempuan tangguh ini lewat nomor 0852 2507 9119, bisa lewat WhatsApp ataupun langsung telepon. Tetap bersama kami dalam program Getapak. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak, maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam beras petelur skala rumahan.
Beternak ayam ras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi serta dapat menambah penghasilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pelanggan setia majalah Suara Muhammadiyah? Kini majalah Suara Muhammadiyah bisa Anda dapatkan dalam versi digital. Simak video ini untuk cara berlangganannya. Siapkan smartphone Anda, pilih Play Store, lalu download aplikasi Suara Muhammadiyah Store. Setelah proses download selesai, silakan buka aplikasinya. Jika Anda belum mempunyai akun, silakan untuk mendaftar terlebih dahulu. Silakan isi kolom yang telah disediakan di form pendaftaran pelanggan. Kemudian pilih daftar sekarang. Jika Anda ingin berlangganan majalah, pilih menu majalah yang ada di bawah ini. Lalu, pilih paket langganan. Tahap selanjutnya adalah pilih metode pembayaran. Setelah proses pembayaran selesai, pilih menu akun, kemudian pilih langgananku. Cukup mudah bukan? Silakan dicoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama program Getapak, Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga. TVmu persembahan dari MPM, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MDMC, MCCC, dan juga Siap Siaga. Saya juga informasikan bahwa acara ini juga live streaming lewat YouTube dan juga Facebook di channel TV Muhammadiyah. Nampaknya sudah ada yang tergabung bersama kami dan bertanya kepada narasumber. Nanti silakan Bu Laras dan Bu Rita. Ini jauh banget dari Lampung. Ibu Frida, Assalamualaikum, selamat malam Ibu Frida. Nah, ini pertanyaannya melihat kondisi pandemi saat ini, tidak dipungkiri bahwa ada beberapa pedagang yang mengalami drop karena kondisi yang tiba-tiba gitu ya. Terkadang stres karena jualannya tidak laku. Nah, bagaimana nih untuk Ibu, pertanyaannya, biar para ibu-ibu yang belum terlalu bisa memanfaatkan media sosial atau teknologi lainnya agar bisa tetap bertahan dalam menghadapi kondisi ini. Terima kasih, semoga sehat selalu. Untuk Ibu Frida juga semoga selalu sehat ya untuk wilayah Lampung dan sekitarnya. Silakan Ibu, boleh Ibu Rita, Ibu Laras bisa menguatkan. Oke, ya, saya silakan. jawab ya Mbak. Iya. Terima kasih Bu Frida dari Bakahuni Lampung. Terima kasih atas pertanyaannya yang luar biasa. Betul sekali, memang situasi pandemi ini menuntut kita untuk melakukan beberapa perubahan yang tidak biasa kita lakukan sebelumnya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita adaptif. Yang kedua yaitu kita akomodatif. Artinya kita segera mengakomodasi kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan selama ini. Kita lihat lagi, kita review apa yang harus kita lakukan. Mungkin kita perlu melakukan inovasi-inovasi seperti yang tadi dilakukan oleh Bu Rita, atau juga kita karena sifat UMKM ini adalah fleksibel ya Mbak. Ya. Artinya produknya atau komoditasnya ini bahkan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Dan juga dari sisi tempat jualannya pun bisa berubah-ubah. Yang kalau dulu misalnya ada bisa di pasar, di pameran, atau di Car Free Day, sekarang berubah di media sosial atau secara online. Jadi jualan di rumah aja. Iya. Nah, karena sifatnya yang fleksibel ini, ibu-ibu yang punya usaha ya sebaiknya fleksibel untuk melihat apakah produk yang selama ini
kita jual ini masih sangat dibutuhkan di situasi seperti ini, ataukah kita perlu berinovasi untuk mencari produk-produk yang memang betul-betul dibutuhkan, seperti misalnya pengusaha konveksi yang selama ini menjahit baju ataupun seragam yang dalam situasi saat ini mungkin menurun permintaannya, bisa beralih membuat masker seperti yang tadi dilakukan. Atau seragamnya jadi seragam APD. Iya, seragamnya jadi APD juga. Iya. Nah, itu yang pertama tadi adaptif, akomodatif. Yang ketiga kolaborasi, Mbak Uca. Iya, betul. Harus menjalin sinergi dan kemitraan dengan siapa saja yang kira-kira bisa menjembatani atau membuka akses-akses yang selama ini belum terbuka, mungkin akses pasar atau akses permodalan dan sebagainya. Mungkin Bu Rita mungkin bisa menambahkan berbagi kepada untuk Bu Frida. Terima kasih silakan. sekali Bu Frida, bagus sekali ini pertanyaannya, Nje. Kalau boleh tanya, saya Ibu Frida ini yang termasuk tidak bisa berjualan via media sosial atau yang sudah bisa? Kalau yang sudah bisa, otomatis adalah tanggung jawab ya, tanggung jawab kita bersama untuk menolong rekan-rekan yang belum bisa terlalu bisa itu, Bu. Ya, belum terlalu bisa, iya. Belum terlalu bisa ya. Untuk memanfaatkan medsos. Iya, kalau belum terlalu bisa untuk memanfaatkan medsos, insya Allah dengan berjejaring seperti yang kolaborasi seperti yang disampaikan oleh Bu Laras, itu kita bisa minta tolong istilahnya ya, minta tolong atau bersama-sama memanfaatkan media sosial. Jadi memang tidak semua harus kayak yang tidak bisa bermedia sosial tapi pintar berproduksi. Iya, berproduksi tadi saja. Kolaborasi ya. Iya, betul, kolaborasi. Tidak harus dilakukan sendiri semua. Kita serahkan kepada yang lebih bisa bermedia sosial. Jadi suksesnya bersama ya. Betul, suksesnya bersama. Betul, sukses bersama. Tidak apa-apa tidak bisa bermedia sosial. Yang penting jangan stres. Jadi stres karena jualannya tidak laku ya. Harus diterima dulu. Iya, benar. Tidak perlu stres karena fa innamal usri yusron ya. Fa innamal usri yusron. Jadi ketika Allah itu memberikan permasalahan, itu pasti bersama-sama dengan solusinya. Jadi itu saja, tidak perlu stres. Baik, mungkin juga nanti bisa dicari informasi, siapa tahu di sana sudah ada sekolah wirausaha Aisyah bisa bergabung, karena tadi ada beberapa pelatihan yang akan bisa dikembangkan gitu. Kalau misalnya tidak bisa, nanti ada peningkatan kualitas mengenalkan bagaimana berjualan secara online begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu nanti bisa ada informasi terkait sekolah wirausaha Aisyah yang ada di Lampung. Di Lampung, Oke. Dari Lampung kita ke Musirawas. Aduh, assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di TVmu malam hari ini. Pertanyaannya, bagaimana menjaga persaingan dengan UMKM lain karena di saat pandemi ini banyak sekali UMKM bermunculan. Ini Pak Riyadi Musirawas. Oke, silahkan Ibu Rita dan Ibu Laras siap. Silahkan. Bu Laras. Oke. Yang jelas memang sebagai pelaku usaha kita dituntut inovatif ya, inovatif, kreatif, karena produk yang kita hasilkan ini harus unik supaya mempunyai kelebihan dibanding yang lain. Baik, ditahan dulu Ibu, soalnya ada telepon, kita akan coba menerima telepon masuk dulu. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah sudah bisa terdengar? Assalamualaikum ya buat yang sudah masuk telepon interaktif nih di Getapak malam hari ini. Halo. Oke, terputus ya. Bisa dicoba kembali untuk Anda yang mau berinteraksi langsung. Kalau misalnya ada hambatan, silakan bisa dialihkan kepada pesan ya lewat WhatsApp di 085225079119. Pertanyaannya lagi nih, balik lagi karena tadi belum ada penajaman bagaimana persaingan dengan UMKM. Karena sekarang itu sebenarnya bukan lagi saingan tapi kolaborasi ya. Iya, betul, betul sekali. Tidak perlu bersaing. Tidak perlu bersaing, yang ada persaingan ya. Jadi berdampingan saja. Bagaimana membangun relasi begitu ya. Oke, Bu Laras, mungkin ada beberapa hal kiat-kiat untuk permasalahan yang dirasakan oleh Bapak Riyadi di Musirawas nih. Atau nanti Bu Rita juga bisa menguatkan. Ya, yang pertama tadi memang betul kita tetap
bermitra, berkolaborasi dengan justru malah kalau ada saingan ini menjadi semakin memicu kita untuk terus termotivasi untuk melakukan yang terbaik ya. Menghasilkan produk-produk yang mungkin lebih unik, lebih berbeda dari produk-produk yang lain. Mungkin di satu sisi produk A mempunyai keunggulan di sisi yang lain dan kita mempunyai keunggulan juga di sisi yang lain lagi. Justru semakin mewarnai konsumen bisa lebih luas untuk melakukan pilihan-pilihannya. Jadi jangan dianggaplah pesaing ini akan menjadi musuh ataupun mematikan usaha kita. Justru kita akan menambah motivasi kita untuk melakukan yang lebih baik lagi. Oke, Bu Rita ada tambahan? Iya, betul sekali seperti yang disampaikan Bu Laras. Jadi tidak ada persaingannya, ada berdampingan. Iya. Berdampingan. Iya, berdampingan. Kita tidak perlu bersaing karena rezeki itu tidak perlu diperebutkan. Sudah ada yang ngatur. Kita coba terima telepon lagi, ternyata teleponnya sudah masuk. Kita coba mudah-mudahan bisa terhubung. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa nih, Pak? Dengan Pak Tio. Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta. Silakan, mau bertanya apa, Pak? Iya, memang perempuan dan UMKM itu sangat luar biasa. Saya melihat perempuan adalah petarung yang tangguh dalam dunia UMKM. Nah, persoalannya ketika perempuan sudah mendapatkan pekerjaan yang layak atau di pekerjaan yang lain, UMKM-nya kadang menjadi keteteran. Dan ketika itu suaminya juga tidak bisa menghandle kegiatan UMKM-nya tersebut. Nah, kira-kira bagaimana solusinya supaya UMKM-nya yang sudah tumbuh dan berkembang tersebut tidak mati, bisa sustain? Oke, baik. Terima kasih Pak Tio. Terima kasih Pak Tio. Kebetulan dia juga perempuan tangguh yang sukses di dunia domestik dan juga pabrik, punya usaha tapi tetap juga keluarga menjadi prioritas begitu ya. Betul. Bu Laras sama Ibu Rita, mau siapa dulu yang mau jawab pertanyaan Pak Tio? Ibu Rita. Silakan. Ya, ini pertanyaannya unik ya. Tadi disampaikan ketika wanita ini sudah berusaha tapi punya pekerjaan lain, mendapat pekerjaan lain. Ya, luar biasa ini ya. Kemudian sang suami jadi resah ini. Iya, ini UMKM-nya udah mulai maju, ada pekerjaan lain, UMKM-nya keteteran. Ya, silakan. Saya pikir seperti yang disampaikan tadi Bu Laras, konsep kolaborasi tadi ya. Konsep kolaborasi tadi memang ini menjadi dasar dari berusaha saat ini. Jadi ketika hal yang tadi terjadi, maka bisa dikolaborasikan UMKM yang sudah berjalan itu kepada teman yang bisa ikut memajukan, menjalankan, karena banyak sekali. Ada pendelegasian begitu? Iya, ada pendelegasian. Pasti akan menemukan mitra kerja atau menemukan wanita-wanita atau yang lain yang mungkin terdampak dari pandemi yang bisa menghandle pekerjaan yang tadi ditinggalkan. Pekerjaan lain bisa dijalani, UMKM-nya tetap bisa berlangsung karena kolaborasi tadi ada. Betul. Berdampingan, merekrut orang bahkan begitu ya. Bu Laras, ada penguatan jawaban? Saya sedikit bertanya, tadi bapaknya ikut bantu menjalankan UMKM-nya enggak ya? Kalau ada bapak kenapa resah? Karena bapaknya mungkin juga sibuk. Oh gitu ya. Gitu. Malah ini bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mendelegasikan. Iya, yang jelas memang perlu orientasi ataupun fokusnya itu mau kemana juga harus jelas dulu Mbak Ocha. Untuk menjalankan bisnis ini memang harus serius ya, nggak bisa disambi-sambi, harus fokus dan juga ada pengertian ya antara suami istri ya dan keluarga. Ya, memang perempuan memang karena tugas gandanya, Beliau ekspektasinya, juga tadi memberikan apresiasi perempuan tangguh di dunia ekspektasinya menyelesaikan tugas publik dan juga tadi tugas domestik. Iya. Ini kalau yang seperti saya nggak ada usaha bisa ya menjadi pengusaha bisa ya. Bisa banget Mbak. Siapapun bisa ya. Asal tadi
jangan ikut-ikutan, ada sesuatu yang baru gitu ya. Oke, masih ada sih sebenarnya kesempatan untuk ngobrol lagi, tapi kita harus jeda. Mudah-mudahan nanti masih ada juga waktu untuk bisa mengajak bergabung kepada pemirsa TVMU di mana saja berada untuk bertanya kepada narasumber di 0852 2507 9119. Tetap bersama kami dalam program Getapak. Siapa sih yang nggak tahu ikan lele? Ikan lele merupakan makanan tinggi protein yang mudah didapatkan dengan harga terjangkau dan tentunya dengan komposisi gizi tinggi seperti protein, lemak, mineral, dan air. Selain itu, ikan lele mudah dalam pemasarannya sehingga memiliki peluang bisnis yang besar. Tidak hanya dapat dibudidayakan dalam skala besar, ikan lele juga dapat dibudidayakan dalam skala rumahan. Budidaya ikan lele dalam ember tidak memerlukan lahan yang luas dan biaya yang besar, sehingga masyarakat mampu mengelola budidaya secara mandiri untuk menjaga ketahanan pangan keluarga dan penghasilan tambahan. Bercocok tanam, kegiatan yang sangat mengasyikan dan membutuhkan ketekunan. Semakin terbatasnya lahan pertanian membuat beragam metode pertanian muncul. Salah satunya adalah pertanian kota atau urban farming. Lahan yang dapat dimanfaatkan ialah pekarangan, halaman pemukiman, dan lahan terbuka dengan menggunakan prinsip 3R, reduce, reuse, recycle. Adapun manfaat yang dihasilkan ialah kualitas udara yang segar, meningkatkan estetika dan keindahan kota, memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, dan dapat memberikan penghasilan tambahan bagi rumah tangga. Masyarakat perkotaan semakin sadar untuk memanfaatkan sisa lahan di pekarangan rumah untuk kegiatan bercocok tanam, beternak, maupun budidaya ikan dengan mengusung konsep urban farming. Telur merupakan sumber protein tinggi yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan sangat mudah dijangkau. Untuk menghasilkan kualitas telur yang baik untuk dikonsumsi sehari-hari, dapat dilakukan dengan beternak ayam beras petelur skala rumahan. Beternak ayam beras petelur skala rumahan saat ini sedang menjadi tren di masyarakat. Dengan lahan terbatas, mampu beternak ayam dan menghasilkan telur dengan kualitas baik. Didukung teknologi sederhana dan ramah lingkungan sehingga tidak mengganggu lingkungan sekitar. Melalui metode ini, masyarakat mudah menjangkau bahan pangan sehari-hari melalui hasil panen dan menjaga kualitas telur yang dikonsumsi, serta dapat menambah penghasilan. Program Getapak masih bersama Anda, persembahan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MDMC, MCCC, dan juga Siap Siaga. Baik, kita masih punya waktu dan juga masih menerima pertanyaan dari pemirsa TVMU ya, lewat YouTube di channel TVMU dan juga live streaming di Facebook dan di akun TV Muhammadiyah. Adakah bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat? Ini pertanyaan dari Muhammad Hosin, Unisa Yogyakarta. Oke, terima kasih ya untuk nggak tahu Mas atau Bapak nih ya, bentuk kolaborasi dengan pemerintah daerah. Ya. Apakah ada? Silakan. Ada Mbak Ocha, kita kan di beberapa daerah di seluruh Indonesia, misalnya kita MOU dengan Kemenkop, tentu saja didelegasikan ke dinas koperasi yang ada di wilayah maupun di kabupaten kabupaten kota di seluruh Indonesia. Yang terbaru ini kita juga kerjasama dengan LPDB. Ini juga LPDB KUMKM. Ini sebuah pemberdayaan koperasi dan lembaga keuangan khususnya di Aisyah. Kita bekerja sama juga dengan LPDB yang ada di wilayah di provinsi yang lainnya. Jadi untuk kita sudah membuat kesepahaman untuk penguatan bantuan permodalan dan penguatan kapasitas bagi koperasi dan lembaga keuangan Aisyah. Dan itu juga terbuka ya dengan kementerian apapun atau dinas apapun untuk bekerja sama ya. Yang selanjutnya juga sebetulnya kita mengharapkan
bisa berkolaborasi dengan BUMD ataupun Pemda setempat sebagai penyangga hasil produk UMKM. Jadi selama ini mungkin dan itu juga sudah dilakukan di beberapa daerah dan wilayah di seluruh Indonesia, produk-produk UMKM mungkin kurang terserap di pasar. Nah ini padahal kita tahu juga Pemda, BUMD itu kan juga membutuhkan mungkin produk-produk seperti seragam atau apapun itu yang selama ini belum menyerap produk-produk UMKM, kita harapkan bisa lebih mengakomodir untuk membuka akses pasar dari UMKM tersebut. Untuk yang praktek nyatanya ini sudah dilakukan Bu Rita, nanti mungkin bisa bercerita banyak yang dilakukan di Kota Yogyakarta, khususnya melalui Sekolah Wirausaha Aisyah. Ya, Bu Rita. Baik, Bu Rita boleh sharing nih kepada Bapak Muhammad Husin. Silahkan. Memang saya dengan Bularas ini berkolaborasi, jadi Bularas di Majelis Ekonomi PP Asia itu membuat programnya, kemudian kita yang di Sekolah Wirausaha Asia ini eksekutornya. Kegiatan-kegiatannya apa saja Bu? Mungkin bisa dikasih informasi bocoran sedikit. Yang kaitannya dengan kolaborasi dengan Pemda setempat, ini banyak sekali yang kita lakukan, seperti misalnya pelatihan foto produk, pelatihan packaging. Ini sebenarnya adalah program dari pemerintah yang kemudian kita yang di bawah yang menjadi eksekutor, melatih mereka. Yang sekarang sedang sangat dibutuhkan masyarakat maupun Pemda di DIY adalah pembuatan NIB. NIB ini adalah nomor induk berusaha. Nomor induk berusaha ini seperti KTP. Jadi kalau kependudukan itu kita punya KTP, kalau UMKM itu harus punya NIB. Nomor induk berusaha. Saya stop dulu nih karena ada nomor induk usaha. Saya kan masih awam nih. Ini perempuan-perempuan tangguh untuk UMKM ya di masa pandemi. Kalau saya bukan siapa-siapa tapi pengen usaha gitu. Pas ada izin usaha, terus misalnya NPWP atau nggak tahu lah itu yang mungkin skala besar. Kalau UMKM sendiri apakah harus punya izin usaha? Terus misalnya produknya apakah juga harus ke bagian untuk halal dan sehat dan sebagainya, apakah harus begitu atau udah saya bikin produk jual aja gitu? Harus bagaimana nih rule-nya? Terutama ini Mbak Uca, untuk produk-produk makanan olahan dan juga produk industri rumah tangga itu yang namanya PIRT itu sudah jadi wajib ya Bu Rita ya. Ini paling skala kecil. Meskipun skala kecil. Ini bentuk pengakuan dari pemerintah dan juga untuk legalitas usahanya itu sendiri. Dan juga jaminan bagi konsumen supaya kalau sudah PIRT itu insya Allah standar pengolahannya, standar produksinya, kebersihannya itu sudah terjamin karena ada aturan-aturan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat PIRT itu. Dan itu kolaborasi lagi antara Majelis Ekonomi PPA dengan BPOM itu tadi. Jadi di wilayah provinsi maupun di kabupaten kota kita punya fasilitator daerah yang jumlahnya sekitar 200-an itu mendampingi UKM-UKM yang mau mengurus PIRT di dinas-dinas kesehatan ya Bu ya. Kalau di daerah kabupaten kota. Termasuk juga sertifikat halal di MUI setempat. Artinya kalau misalnya saya tidak tahu informasi itu harus aktif cari kemana gitu ya untuk misalnya saya buka warung kecil-kecilan bikin ayam goreng atau apa, ternyata itu juga harus ada harus. Bikin PIRT ya. Angkringan pun itu harus angkringan pun harus ada. Harus ada NIB-nya dan izin usahanya. Bu, kalau udah punya NIB kayak NPWP dan sebagainya, apakah juga kita ada kewajiban untuk membayar pajak? Sebagai warga negara yang baik dong, Bu. Kayaknya takut banget sama pajak. Oh, enggak boleh takut ya. Sebagai warga negara yang baik harus pajak. Sebenarnya pemerintah itu akomodatif sekali ya dalam hal ini dengan UMKM. Sehingga nggak usah takut lah, karena yang dibebani pajak itu nanti ya ada nominal, penghasilan per tahunnya. Jadi ketika kita mengurus NIB itu di sana ditanya berapa penghasilan per tahun. Kalau penghasilan per tahunnya itu tidak mencapai target untuk ketentuannya ya, ketentuan dari pajak
penghasilan. Ya, itu enggak juga kok Mbak. Jadi jangan khawatir. Kalau tidak salah 50 juta ya Bu ya. Iya, betul. Oke, Bu Laras sih saya pengen apa ya, biar apa yang disampaikan Bu Laras, Bu Rita ini juga menginspirasi dan menstimulasi para perempuan-perempuan yang tadinya merasa tidak berdaya tuh jadi berharap berdaya gitu ya. Apapun bisa dilakukan dan diusahakan. Bagaimana perempuan-perempuan Indonesia ini bisa tangguh, tidak hanya Bu Rita dan Ibu Laras aja gitu, tapi buat semuanya mampu bertahan, adaptif gitu, dan tidak pernah sesuatu yang baru tuh langsung saya kan nggak bisa nih, gaptek dan sebagainya. Tadi kan harus melek teknologi dan sebagainya. Positive thinking dulu. Dasarnya itu ya. Oke, apalagi beradaptasi dengan kebiasaan baru banyak sekali untuk para pelaku usaha ataupun ya semuanya nih. Mungkin Bu Laras bisa menyampaikan. Ya, keunggulan UMKM sendiri ini kan banyak ya Mbak Ocha ya. Mungkin memang dari sisi pengelolaannya masih sangat sederhana. Tapi UMKM itu sendiri tahan banting. Ya, fleksibel itu tadi dan juga biasanya UMKM ini menggunakan belum tergantung dari produk atau bahan baku impor. Jadi sumber dayanya masih lokal, SDM-nya, bahan bakunya. Bisa mudah banting setir. Ya, peralatannya juga masih sangat sederhana. Jadi lebih tahanlah terhadap pandemi ini. Oke, Bu Rita, walaupun telur itu tidak terdampak gitu ya, tapi banyak juga perusahaan-perusahaan yang settle untuk yang jualan yang kebutuhan utama gitu. Ada banyak juga yang gulung tikar. Ini kan tadi ada literasi keuangan. Mungkin Ibu bisa kasih kiat-kiat bagaimana mengolah usaha ke depan tetap bertahan bahkan lebih besar dan berkembang. Iya. Sebenarnya pandemi ini memberikan kesempatan luar biasa kepada UMKM. Karena dengan pandemi ini, dengan kreativitas kita bisa memanfaatkan pasar online untuk usaha-usaha kita. Dan usaha kita ini kita harus kreatif. Dengan kreatif ini kita bisa mengatasi. Artinya kalau misalnya produk kita sebelum pandemi itu adalah produk-produk yang misalnya craft, yang ketika pandemi itu sangat terdampak, itu bisa beralih ke produk yang lain. Dan dengan inovasi-inovasi untuk pasar online, ini justru akan lebih menaikkan omset sebenarnya. Jadi yang pertama kita harus positive thinking, semangat, jangan pernah terpengaruh bahwa pandemi itu menyusahkan kita, jangan sampai. Yang harus kita pikirkan adalah pandemi ini memberi kesempatan kita untuk lebih explore. Dengan explore ini kita akan bisa mengatasi pandemi ini menjadi sesuatu yang bisa kita pegang. Oke, ini kan ada orang-orang kita suka sedikit latah ya. Kalau misalnya lagi sekarang nih banyak coffee shop gitu ya di Jogja gitu, terus semua beralih kepada coffee shop. Terus kemarin karena pandemi banyak yang frozen semua jualannya. Biar nggak latah dan kita punya ciri khas sebagai seorang wirausaha atau UMKM yang memang telur udah Ibu Rita mah telur aja gitu. Biar bisa begitu gimana Bu Laras? Bu Rita gimana? Iya. Gambarannya seperti telur ya, kan banyak sekali orang jualan telur ya. Iya. Ya mungkin harus introspeksi kemampuan dan kapasitas kita di apa, passion kita di mana, jangan latah terhadap produk-produk orang lain, kemampuan harus punya jati diri juga kalau mau jualan gitu ya. Iya betul, latah boleh tapi dengan kreativitas. Baik. Bu Laras ada yang mau disampaikan kepada pemirsa TVmu di program Getapak ini dalam pemberdayaan perempuan, menghasilkan perempuan-perempuan angkuh lewat sekolah wirausaha ataupun beberapa program di MEK? Iya, pemirsa TVmu yang saya hormati, di kesempatan ini saya berbahagia sekali untuk bisa bertemu muka di sini. Perempuan-perempuan pelaku usaha di Indonesia yang sangat luar biasa ini kontribusinya memang sudah terbukti nyata, tetap mandiri, tetap tangguh. Karena pelaku usaha perempuan ini biasanya memproduksi produk-produk yang dekat dengan kebutuhan masyarakat sehingga lebih
mudah dijangkau dan tentu saja harapannya lebih bisa bertahan di masa pandemi atau krisis ini dan tetap adaptif, akomodatif dengan inovasi-inovasi dan tetap berkolaborasi dengan menjalin sinergi dan kemitraan untuk membuka akses pasar yang lebih luas lagi. Oke, baik, ke Ibu Rita, silakan Ibu Rita. Saya hanya ingin mengajak kepada perempuan dimanapun di seluruh Indonesia, khususnya Aisyah bahwa masa pandemi ini adalah masa kita. Artinya mari kita manfaatkan pandemi ini untuk lebih berdaya, untuk lebih kreatif, untuk lebih membuktikan bahwa kita Aisyah itu mampu memegang pandemi ini menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Oke, berdaya gitu ya. Iya, berdaya. Kalau ada yang seperti apa sih? Ayolah kita tilik Aisyah, kita tilik Sekolah Wirausaha Aisyah. Di sana akan ada banyak trik untuk bisa memenangkan baik. Situasi pandemi. Oke, baik. Jadi memenangkan, nanti langsung deh coronanya ngacir karena perempuan tangguh di Indonesia bermunculan. Terima kasih banyak kepada Ibu Laras Windiawati, Wakil Ketua dari Majelis Ekonomi Pimpinan Pusat Aisyah, sharingnya di malam hari ini. Ibu Rita, mudah-mudahan bisa menginspirasi perempuan-perempuan yang lainnya di seluruh Indonesia sebagai pelaku UMKM nih ya. Dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa TVMU yang sudah menyaksikan kami lewat TVMU dan juga live streaming lewat YouTube dan juga Facebook di channel TV Muhammadiyah. Mudah-mudahan perempuan-perempuan tangguh bermunculan di mana para perempuan ini memiliki peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Jadi pandemi bukan berarti kita kalah, tapi kita bisa menyelamatkannya. Baik, terima kasih. Saya Rosa Azhar segera undur diri. Terima kasih juga untuk Anda sekali lagi di Gerakan Ketahanan Pangan Keluarga atau Getapak, persembahan dari Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, MDMC, MCCC dan juga Siap Siaga. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.